Assalamualaikum brothers and sister. So I've been reading a book tentang Al-Quran translation, and you know what? Baru baca di awal-awal surat Al-Baqarah dan aku menemukan beberapa ayat tentang Bani Israel ini. Bunyinya, Children of Israel, ingatlah bagaimana aku memberkahi kalian. Hormatilah janji kalian kepadaku, dan aku akan menghormati janjiku kepada kalian. Akulah yang seharusnya kalian takuti. Percayalah pada pesan yang telah aku turunkan, yang menginformasikan apa yang sudah kalian miliki. Jangan menjadi yang pertama untuk tidak percaya kepadanya, dan jangan pula menjual pesan-pesanku dengan harga yang murah. Akulah yang seharusnya kalian ingat. Jangan mencampur adukan kebenaran dengan kebohongan, atau menyembunyikan kebenaran saat kalian mengetahuinya. Lanjutkanlah dengan sholat, bayar zakat yang diwajibkan, dan tundukkan kepalamu dalam beribadah bersama-sama dengan mereka yang tunduk. Guys, jadi dari ayat yang tadi itu, Allah tuh sudah berfirman sejak 1400 tahun yang lalu bahwa memang sudah mention bahwa seharusnya hanya Allah yang patut kita sembah, dan Allah juga memberikan tanda atau suruhan kepada hamba-hambanya untuk selalu berbuat baik, hanya kita beribadah atau sholat bersama dengan orang-orang soleh dan soleha lainnya. Jadi itu sudah dimention sendiri gitu. Nah, selanjutnya nih, bagaimana kalian bisa menyuruh orang lain berbuat baik dan lupa melakukannya sendiri meskipun kalian membaca kitab? Tidakkah kalian punya akal? Mintalah pertolongan dengan ketabahan dan doa, meskipun ini sulit dilakukan kecuali bagi orang yang rendah hati, yang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan bahwa kepadanya lah mereka akan kembali. So guys, jadi apapun yang kita lakukan di sini, kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan Allah, sepatutnya kita tuh mengerti bahwa semua itu akan kembali ke Allah, karena semua ini hanya titipan, dan bagaimana kita mempergunakan semua titipan ini dengan baik. Selanjutnya ada lagi yang menarik, Children of Israel, ingatlah bagaimana aku memberkahi kalian dan memilih kalian dari antara orang-orang lain. Kalian tahu kan kalau Allah itu memberi keistimewaan pada kaum ini. Awalnya Allah memberikan keberkahan dan keistimewaan bagi mereka dengan syarat-syarat tertentu. Jadi Allah tuh kasih, oke, aku akan memberikan kamu seperti ini, tapi syaratnya ini, kamu worship me, kayak gitu Allah. Terus aku akan memberikan apapun yang kamu mau asalkan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Selanjutnya adalah jagalah diri kalian dari hari di mana tidak ada jiwa yang dapat berdiri di tempat jiwa yang lain. Tidak ada syafaat yang diterima untuknya, tidak ada tebusan, dan mereka tidak akan mendapati pertolongan. Ini nih yang kita tunggu-tunggukan ya. Mereka melakukan whatever they're doing sekarang, dari dulu sampai sekarang tuh kayak nggak berubah, dan kita hanya menunggu sesuatu yang akan diturunkan kepada kaum-kaum ini. Ingatlah ketika Allah menyelamatkan kalian dari bangsa Fir'aun yang menimbulkan siksaan yang mengerikan kepada kalian, membunuh anak-anak laki-laki kalian dan hanya menyisakan perempuan-perempuan kalian. Ini kisah dari Fir'aun di zaman Nabi Musa. Related sama yang sekarang ini nggak sih? Kalau kata-kata ini adalah cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Dan ketika kami membelah laut untuk kalian, menyelamatkan kalian, dan menenggelamkan bangsa Fir'aun di depan mata kalian. Subhanallah. Pada saat itu tuh Allah sudah memberikan banyak sekali mukjizat-mukjizat dari zaman Nabi Musa, mulai dari membelah lautan, memberikan makanan, ataupun ada melindungi dengan awan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak worship to Allah, mereka malah menyembah yang lain gitu.
Selanjutnya, kami menempatkan 40 malam bagi Musa di Gunung Sinai, dan kemudian ketika dia pergi, kalian malah menyembah anak sapi, suatu kejahatan yang besar. Mereka ini justru terang-terangan menyekutukan Allah, sudah diberikan mukjizat banyak, malah terang-terangan, oke, aku nggak mau menyembah Allah. Tapi kami mengampuni kalian semata-mata agar kalian tetap bersyukur. Masya Allah. Ingatlah ketika kami memberikan Musa kitab dan sarana untuk membedakan antara yang benar dan yang salah agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, saat itu Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menyembah anak sapi. Maka bertaubatlah kepada pencipta kalian dan bunuhlah yang bersalah di antara kalian. Itulah yang terbaik yang bisa kalian lakukan di mata pencipta kalian. Dia menerima taubat kalian. Dia adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang." Pada saat itu kaum Musa tuh berkali-kali melakukan permintaan-permintaan yang nggak masuk akal, dan Allah berkali-kali pula memaafkan dan menyayangi kaum ini gitu. Jadi walaupun sudah diberikan cobaan-cobaan, tapi tetap mereka malah terang-terangan menyekutukan Allah, dan kembali lagi Allah memberikan kasih sayangnya Allah dengan memaafkan dan memberikan apa yang kebutuhan mereka inginkan gitu. Ingatlah ketika kalian berkata, "Musa, kami tidak akan percaya kepadamu apabila kami tidak melihat Allah secara langsung." Siapa lu gitu? Ketika itu petir menyambar kalian saat kalian melihatnya. Kemudian kami menghidupkan kalian kembali setelah kematian kalian. Lagi-lagi semata-mata agar kalian bersyukur. Kalau pada saat itu misalkan kita hidup di zaman itu dan melihat kayak Nabi Musa dengan mata kepala kita sendiri membelah lautan, dan kita masih belum ada belum ada ilmu yang cukup bisa-bisa menyembahnya Nabi Musa gitu loh, karena wow, ini punya tongkat yang bisa membelah dan keajaiban seperti ini, bukannya malah menyembah sapi gitu. Tapi again, mereka sudah berkali-kali melihat kebesaran Allah melalui Nabi Musa, tapi mereka tetap gak mau percaya, dan malah mereka melihat gini, "Ya Musa, aku nggak mau percaya, nggak percaya sama Tuhanmu yang tidak bisa kita lihat, asal kita melihat dengan mata kepala sendiri." Like what gitu loh. Oke, nextnya, kami membuat awan menutupi kalian dengan naungan dan mengirim mana tuh kayak semacam roti gitu ya, dan burung puyuh kepada kalian dengan berkata, "Makanlah dari rezeki yang kami sediakan untuk kalian." Langsung turun, langsung diberikan sama Allah burung-burung yang udah disiap, bisa disembelih, bisa dimakan, dan diberikan makanan-makanan yang memang dibutuhkan pada saat itu. Ingatlah ketika kami berfirman, "Masuklah ke kota ini dan makanlah di dalamnya dengan bebas sepuasnya. Tetapi masuklah ke pintunya dengan rendah hati dan katakan, berilah kami keringanan." Pada saat itu abad ke-19. Kayak pernah tahu nggak sih, recently yang pada saat tahun berapa itu, pada saat mereka diusir dari Prancis, abis itu mereka membawa di atas kapal saat mereka berimigrasi ke Palestina. Jangan hancurkan impian kami, jangan hanya remember that gitu loh. Pada saat itu kamu sudah melakukan, dan itu tertulis di Al-Quran berapa abad yang lalu gitu. Oke, kembali lagi ke ayat Quran ya. "Maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan meningkatkan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Tetapi orang-orang yang zalim mengganti kata-katanya yang berbeda dari apa yang telah diberikan kepada mereka." Alias mereka tuh memutarbalikan fakta. Nggak kaget nggak sih dengan apa yang terjadi sekarang ini? Ngaku-ngakunya itu tanahnya mereka, padahal sebenarnya itu bukan tanahnya mereka. Semua diputarbalikan. Dari dulu sampai sekarang kok ada persamaan ya. Oleh karena itu, karena mereka terus-menerus nggak patuh gitu terhadap Allah dan aturan-aturannya, maka kami turunkan penyakit dari langit kepada orang-orang yang zalim. Ingatlah ketika Musa berdoa untuk air bagi kaumnya, dan kami berkata kepadanya, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka mengalirlah 12 mata air.
dan setiap kelompok mengetahui tempat minumnya di mana. Nah, ini mungkin ya yang awal-awal ada 12 kelompok atau kabilah kaum Yahudi sampai saat ini. Makan dan minumlah rezeki yang telah Allah berikan dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ingatlah ketika kalian berkata, Musa, kami tidak tahan dengan hanya satu makanan. Maka berdoalah kepada Tuhanmu ya Musa untuk mengeluarkan untuk kami sebagian dari hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, mentimun, bawang putih, kacang, lentil, dan bawang. Ngelunjak kan ya, udah dikasih mana dan burung puyuh, masih dikasih air, masih aja minta yang lain gitu loh. Kurang bersyukur apa sih? Mereka tuh tidak bersyukur gitu. Dia berkata, Nabi Musa alaihissalam maksudnya, apakah kalian mau menukar yang lebih baik dengan yang lebih buruk? Pergilah ke Mesir dan di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. So, mereka dihina dan terhina dan mereka mendapat murka Allah karena mereka terus-menerus menolak pesannya Allah dan membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Semua ini karena mereka mendurhakakan dan melanggar hukum. Jadi pada saat itu mereka yang membelah laut itu dari Mesir mereka berimigrasi ke Palestina. Kemudian dengan sebelumnya pada saat itu mereka disiksa dan dibunuh keluarga dan hanya menyisakan wanita saja, semua laki-laki dibunuh karena akan datangnya Nabi Musa. Setelah disiksa mereka pergi, kemudian mereka minta segala sesuatunya dan tinggal aja enak menyuruh, hei Musa, aku udah nggak suka nih cuman ini doang, kayaknya kurang deh bawang bombay, nasi kuning atau nasi goreng. Ya masa kayak gitu kan juga nggak pantas banget gitu loh menurutku. Selanjutnya nih ada, ingatlah ketika kami mengambil janji kalian dan membuat gunung tinggi di atas kalian dan berkata, peganglah teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian dan ingatlah isinya agar kalian dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, kalian masih berpaling. Astagfirullahaladzim. Seandainya bukan karena anugerah dan kasih sayang Allah kepada kalian, pastilah kalian akan sesat. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Jangan menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada orang tua dan kerabat, kepada yatim piatu dan orang miskin. Kemudian ucapkanlah kata-kata yang baik kepada semua orang, laksanakan sholat dan bayarlah zakat yang diwajibkan. Kemudian hampir semua dari kalian berpaling dan tidak memperhatikannya. Jadi ignore aja, udah dikasih tahu bahwa iya kamu harus berbuat baik seperti ini, worship Allah bla 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 bla, tapi tetap aja dia nggak merhatiin, ya gitu doang. Kami mengambil janji dari kalian, janganlah mengalirkan darah sesamanya atau mengusir satu sama lain dari tanah air kalian. Kalian mengakui loh pada saat itu dan kalian dapat bersaksi juga tentang ini. Namun di sini kalian, look at you now, membunuh satu sama lain dan mengusir sebagian dari kaum kalian sendiri dari rumah mereka. It's their land and mereka tetap nggak bisa tinggal di situ, kan aneh gitu loh. Membantu satu sama lain dalam dosa dan agresi terhadap mereka. Jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian masih nyuruh mereka membayar untuk membebaskan diri mereka gitu. Meskipun kalian tidak berhak mengusir mereka because it's their land gitu loh. Jadi apakah kalian ini beriman pada beberapa bagian dari kitab dan tidak pada yang lain? Ini masih beberapa bukti dari Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu. Nah, kejadian hari ini seharusnya membuat kita itu semua sadar gitu bahwa the only truth book is only Al-Quran. No kaleng-kaleng ya lo ya kalau Al-Quran ini. Subhanallah. Oke, so guys, menurut kamu gimana sih tentang ayat yang barusan kita bahas ini, tentang apa yang sedang terjadi sekarang gitu? Share your thought ya di sini ya. Oke guys, kalau kamu suka video ini dan seputar tentang ini gitu, kamu bisa help us to grow our channel dengan cara like and subscribe. Don't forget. See ya. Assalamualaikum.